Jadi menurut saya Mbah Aos ini sudah offset sebagai pengikut Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah, pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia itu offset. Offsetnya bagaimana? Langsung Syekh Abdul Qadir Jailani direndahkan seperti itu kok. Malah yang kelompok yang merendahkan itu malah dia temani, sama-sama mau mendukung Anies Baswedan. Gimana ini? Nggak masuk akal kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini ada sebuah video yang cukup menggelitik bagi kita semua, di mana video ini merupakan video dari salah seorang ulama tarekat, yakni mursyid tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah, yakni Abah Aos, di mana beliau membuat statement yang betul-betul menggemparkan kita semua karena menganggap bahwa Anies Baswedan ini adalah titisan Imam Mahdi di Pilpres 2024, sehingga wajib harus didukung, dan musuhnya titisan Imam Mahdi itu adalah Dajjal. Tentu sebuah pernyataan yang menurut kita ini sangat kontroversi, apalagi seorang ulama besar, pimpinan mursyid seorang tarekat. Nah, setidaknya bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh seorang mursyid boleh jadi itu adalah sebuah ilham, tetapi itu tidak boleh dilempar untuk menjadi konsumsi publik. Untuk konsumsi pribadi itu sah-sah saja. Nah, karena itu pernyataan Abah Aos ini kemudian direspon oleh banyak kalangan. Salah satunya adalah Gus Fuad Pleret. Menarik ulasan daripada Gus Fuad Pleret ini setidaknya memberikan edukasi kepada kita bagaimana memposisikan ya statement-statement para ulama, apalagi menjelang tahun politik yang semua kita tahu bahwa nuansa kepentingan itu cukup dominan di dalamnya, sehingga mana yang diambil sebagai fatwa itu betul-betul fatwa agama, dan mana memang sebuah statement yang itu statement politis, ya, sekalipun itu lahir dari mulut seorang ulama. Nah, seperti apa ulasannya dari Gus Fuad Pleret ini, saya kira penting untuk kita edukasikan kepada publik, kepada umat Islam, biar tidak salah dan keliru memahami apa yang disampaikan oleh Abah Aos terkait dengan pencapresan Anies Baswedan untuk Pilpres tahun 2024. Nah, seperti apa ulasannya kita simak sama-sama. Mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 2024, Dajjal, Imam Nabawi, Aqsa, imam-imam seluruh. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk Presiden 2024, Dajjal. Karena Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Beredar video dari Abah Aos yang mengaku sebagai penerusnya Anam Suryalaya gitu, meskipun ada juga komentar-komentar yang menyatakan bahwa Anam Suryalaya tidak pernah menunjuk siapapun sebagai khalifahnya atau sebagai khalifahnya gitu. Ya, tapi terlepas dari itu urusan internal mereka. Dan yang beredar yang saya maksud video Abah Aos itu menyatakan bahwa Anies Baswedan adalah Imam Mahdi, dan yang memusuhi atau tidak memilih Imam Mahdi berarti Dajjal. Ini satu contoh yang menyedihkan gitu. Dan ini bisa menjelaskan apa yang berkali-kali saya sampaikan, bahwa pengalaman spiritual itu harus bisa dikonfirmasi secara faktual. Apakah faktualnya seperti itu? Dan kebetulan juga Abah Aos malah mengutip ayat Quran yang mungkin salah ngutip atau keliru menyampaikan gitu. Ini a'lamu minallahi la ta'lamun. Yang kalau diartikan malah sungguh aku ini dibandingkan Allah itu lebih tahu daripada kalian gitu. Itu sudah dibahas ya Kiai Nur Ihya di channel Karma 212, Kiai Nur Ihya Salafi, sahabat saya. Jadi yang akan saya fokuskan di sini adalah bahwa mungkin atau pernyataan dari Abah Aos ini berangkat dari pengalaman spiritual beliau sebagai ahli tarekat, sebagai penganut tarekat Qadiriyah gitu, Qadiriyah Naqsabandiyah gitu. Dan itu adalah pengalaman salah satu contoh bagaimana ilham atau pengalaman spiritual itu yang itu tidak mesti terkonfirmasi secara faktual gitu. Jadi apa itu ilham? Kalau Nabi kan menerima wahyu, kalau para ulama itu dan semua orang beriman kan menerima ilham. Kalau Nabi menerima wahyu itu pasti benar. Gitu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Jadi yang disampaikan Nabi itu mesti benar gitu, berdasarkan wahyu, dan wahyunya pasti benar. Tetapi kalau ilham para ulama itu bisa macam-macam asalnya, bisa dari malaikat mulhim yang benar, bisa dari hawa nafsu, bisa dari setan. Maka ujinya itu ada, uji kebenarannya itu adalah di alam faktual, di alam data, di alam ilmiah gitu. Dan ini yang disampaikan oleh Abah Aos itu jelas bertentangan dengan realitas alam faktual, realitas alam ilmiah gitu. Karena apa? Misalnya ya Anies Baswedan itu terlepas dari siapapun presidennya, saya itu enggak, bukan itu maksud saya. Jadi Anies Baswedan itu sebagai capres saja belum tentu. Ada kemungkinan dia nggak akan bisa nyapres gitu. Yang kedua, seandainya dia nyapres itu dari segi elektabilitas macam-macam itu menunjukkan dia kalah gitu. Yang ketiga, ini kan urusan politik. Politik itu ya jangan bawa-bawa ilham, jangan bawa-bawa pengalaman spiritual lah. Dan apa ya, pengalaman spiritual sekali lagi harus terkonfirmasi secara faktual tuh, maksudnya begini, pengalaman spiritual yang benar, yang baik, di samping benar secara faktual, terbukti di alam faktual, itu juga bermanfaat untuk semua pihak lain. Klaim yang misalnya si Anies Baswedan itu Imam Mahdi menurut si Abah Aos, dan kalau nggak milih, nggak dukung berarti Dajjal, itu kan merugikan itu kan. Coba lihat juga siapa yang mendukung Anies Baswedan. Saya kira Abah Aos sudah offset ini. Saya harus mengingatkan ini dengan, mungkin kalau teman-teman pakai tedeng apa gitu, pakai basa-basi, pakai apa. Tapi saya itu orangnya cenderung kalau menyampaikan sesuatu ya biar didengar, biar dipikirkan, biar direnungkan, dan syukur-syukur kalau benar ya dipakai. Kalau misalnya apa jenenge pernyataan yang saya ingatkan itu memang harus diperbaiki, ya segera diperbaiki. Bahwa kelompok Anies Baswedan, sejak awal kan saya bilang, siapapun saya akan dukung menjadi capres atau presiden, tetapi tidak untuk Anies Baswedan. Karena orang-orang yang sekelilingnya Anies Baswedan, yang menggunakan Anies Baswedan, terlepas dari siapapun Anies Baswedan, itu orang-orang yang menurut saya banyak yang tidak benar. Salah satunya misalnya, karena ini Abah Aos ini adalah pengikut Tarekat Qadiriyah, salah satunya adalah orang pengikut Anies Baswedan itu yang kemarin itu secara berulang-ulang menghina, merendahkan Syekh Abdul Qadir Jilani. Sama ibu saya, bapak lagi ngevlog, merendahkan Syekh Abdul Qadir Jilani dengan menyatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani itu derajat pangkatnya di akhirat itu jauh di bawah daripada Faqih Muqaddam. Ini kan penghinaan yang luar biasa. Mau Faqih Muqaddam, mau kau anggap sehebat apapun, jangan sambil merendahkan Syekh Abdul Qadir Jilani dong. Jadi menurut saya Abah Aos ini sudah offset sebagai pengikut Tarekat Qadiriyah Naksabandiyah, pengikut Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia itu offset. Offsetnya bagaimana? Laung Syekh Abdul Qadir Jilani direndahkan seperti itu kok. Malah yang kelompok yang merendahkan itu malah dia temeni, sama-sama mau mendukung Anies Baswedan. Gimana ini? Nggak masuk akal kan? Saya berkali-kali menyampaikan gitu. Seandainya, bukan seandainya, saya itu takut kualat kepada semua wali. Tetapi rasa takut saya kualat kepada Syekh Abdul Qadir Jilani itu melebihi semua wali yang lain. Kenapa begitu? Karena saya orang Indonesia, karena saya orang Nusantara, karena Islamnya orang Nusantara, orang Indonesia itu berkat jasanya Syekh Abdul Qadir Jilani. Perhatikan aja bagaimana para wali songo itu dengan berbagai macam tarekat yang beragam itu tarekat-tarekatnya selalu mengakar atau terkait dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi keislaman orang Indonesia itu bisa dikatakan berkah Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi kalau saya tidak marah, tidak bereaksi, tidak cemburu kalau terkait dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, itu berarti saya tidak Anies Kurdi Wali Walidaik. Berkali-kali saya sampaikan begitu, termasuk kemarin ketika kita lagi ngopi bareng dengan Kiai Imad dan lain-lain gitu. Jadi ya mudah-mudahan Abah Aos ini sudah sepuh, sudah ini menjadi panutan kita lah. Jangan karena gula teh 1 kilo atau apa itu menyebabkan pernyataan-pernyataan yang tidak masuk akal seperti ini gitu, yang merusak Islam dan dalam tanda petik itu durhaka kepada Syekh Abdul Qadir Jilani gitu. Jadi saya tidak persoalan siapa mau nyapres, mau tidak capres, mau jadi siapa, itu bukan masalah saya untuk hari ini gitu. Jadi yang saya maksudkan adalah bahwa pengalaman spiritual itu harus terkonfirmasi secara faktual. Dan apalagi saya agak aneh aja gitu dengan Abah Aos ini gitu. Ngaku Tarekat Qadiriyah kok berteman dengan orang-orang yang merendahkan Syekh Abdul Qadir Jilani, itu gimana? Menurut saya ini nggak offset, ini sudah lebih dari offset. Menurut saya ini sudah durhaka gitu. Mohon maaf ya, mohon ampun untuk Abah Aos, untuk
murid-muridnya, untuk santri-santrinya ini untuk kebaikan kita semua gitu. Dan apa itu, saya minta maaf kalau menyinggung perasaan, kalau tidak suka gitu, mohon disampaikan ke Abah Aos. Ini omongan saya, bahkan video saya gitu. Jadi mari kita, kalau memang tidak ya mari kita bicara kapan saja. Saya sebagai anak muda siap untuk bertemu dengan Abah Aos dimanapun, apakah saya menghadap. Tapi tolong dong, jangan bikin yang nggak kayak beginilah gitu loh. Di saat semua aktivis NKRI Pancasila membela hak-hak pribumi yang dirampas, membela pribumi yang cenderung untuk direndahkan, dijajah, membela Syekh Abdul Qadir Jilani yang dihinakan, membela sejarah para wali Nusantara yang mau dihapuskan dan lain-lain gitu. Masa aduh ya Allah ya Rasulullah, karena saya itu juga membawa tarekat Qadiriyah Naksabandiyah, saya juga membawa tarekat Sadiliyah, saya juga membawa tarekat Syatoriyah dari leluhur saya gitu loh. Jadi ya mohonlah Abah Aos, mohon ini kalau ada yang kenal sama Abah Aos, tolong putarkan video ini kepada beliau gitu. Dan kita doakan supaya beliau itu sehat, panjang umur, dan lebih bermanfaat untuk sesama gitu. Tidak untuk segolongan kelompok manusia saja, apalagi yang didukung oleh kelompok-kelompok yang menghinakan Syekh Abdul Qadir Jilani. Tuh. Mohon maaf ya, mohon ampun ya, ini tolong disampaikan itu. Saya agak emosional kalau sudah menyangkut Syekh Abdul Qadir Jilani. Jujur aja, saya emosional. Kenapa begitu? Ya, bagi saya semua tarekat yang ada di Indonesia itu pasti akarnya nanti ke Syekh Abdul Qadir Jilani, bahkan keislaman kita, bahkan Wali Songo dan yang lain-lain gitu. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Jilani waliyullah.